Selamat sore, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Halo rekan-rekan calon Fulbrighters Indonesia, selamat datang di acara daring kedua untuk program Fulbright Visiting Scholar. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi moderator Anda pada sore hari ini. Acara daring ini kami adakan di Zoom meeting, namun siarannya kami teruskan ke 3 Facebook page yang berbeda, yaitu ada Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, My America Jakarta, dan juga Education USA Indonesia. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda, baik di Zoom meeting maupun yang menyimak siaran acara ini melalui ketiga Facebook page tersebut. Bila rekan-rekan yang saat ini menyimak di Facebook page ingin bergabung ke Zoom meeting, tentu hal ini juga masih bisa dilakukan ya. Jadi rekan-rekan bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber kita. Nah, silakan Anda mengisi tautan pendaftaran Zoom meeting-nya, yang informasinya bisa Anda temukan di Twitter @fulbrightid, serta Facebook dan juga Instagram Story dari akun Aminef. Di acara ini Anda akan mendapatkan informasi tentang program Fulbright Visiting Scholar dan juga mendengarkan tips serta pengalaman dari 3 orang scholar yang menjalani riset pasca doktoral di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau yang lazim kita singkat dengan STEM. Nah, 3 orang tersebut adalah Dr. Fitrianti Pakiding dari Universitas Papua Manokwari, ada Profesor Ishak Iskandar dari Universitas Sriwijaya, Palembang, dan juga Profesor Bora Klaramita dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Tentu sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan cerita dan juga tips dari rekan-rekan scholar kita. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai peraturan acara daring ini, yaitu selama narasumber memberikan paparan, mohon untuk rekan-rekan yang bergabung di Zoom meeting untuk mute atau mematikan audio Anda, agar materi yang disampaikan dapat terdengar dengan baik oleh peserta lainnya. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab, dan Anda dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda yang di Zoom meeting boleh langsung chat kepada saya melalui private chat di kolom chat. Lalu buat rekan-rekan yang bergabung di 3 Facebook page, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar tayangan siaran langsungnya. Nah, kurang lebih itu saja ya untuk peraturan acara daringnya. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai paparan mengenai program Fulbright Visiting Scholar, kami ingin menayangkan video perjalanan Fulbright di Indonesia. Untuk keperluan ini, saya akan membagikan layar saya, namun juga saya akan mematikan audio dan video saya supaya penerimaan kualitas gambar dan juga video dari share screen yang saya lakukan dari YouTube bisa dapat Anda saksikan dengan optimal. Mohon ditunggu sebentar ya untuk prosesnya. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by Aminef, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. I think the most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places.
the opportunity to meet people from these, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become, a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Baik rekan-rekan, itu tadi video perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Video tersebut kami buat pada tahun 2017. Saat itu Aminef sedang merayakan ulang tahun yang ke-25 di Indonesia dan beasiswa Fulbright merayakan ulang tahun yang ke-65 di Indonesia. Sudah tidak sabar ya menjadi salah satu Fulbrighter seperti rekan-rekan kita yang ada dalam video. Nah, ini saatnya rekan-rekan untuk memulai mempersiapkan diri melamar program Fulbright Visiting Scholar. Seperti apakah program Fulbright Visiting Scholar ini? Nah, saya akan membagikan paparannya dengan membagikan slide yang sudah kami persiapkan. Mohon ditunggu sebentar untuk setup-nya. Ya, ini adalah paparan yang kami persiapkan khusus untuk acara hari ini.
Saya langsung saja mulai ya, penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Seperti yang rekan-rekan saksikan di dalam video, bahwa beasiswa Fulbright itu ditawarkan di lebih dari 160 negara, dan saat ini sudah tercatat ada 400.000 Fulbrighter seluruh dunia. Jadi sekarang adalah kesempatan Anda untuk menjadi salah satu penerima beasiswa Fulbright. Ya. Profil untuk mereka yang sudah menerima beasiswa Fulbright, diantaranya adalah 60 orang pemenang Nobel Prize, dan juga 40 orang kepala negara di dunia, dan juga mereka yang sudah pernah memenangkan Pulitzer Prize. Sementara untuk di Indonesia sendiri, penerima beasiswa Fulbright untuk yang pertama kalinya studi ke Amerika Serikat adalah pada tahun 1952. Sementara orang Amerika yang datang ke Indonesia itu pada tahun 1960. Jadi sudah dalam kurun waktu 69 tahun ini, ada 3.000 orang penerima beasiswa Fulbright dari Indonesia yang ke Amerika, dan kurang lebih 1.200 orang Amerika yang datang ke Indonesia. Di mana profil untuk penerima beasiswa asal Indonesia, 80% diantaranya adalah mereka yang studi di jenjang S2 dan S3, sementara sisanya 20% adalah penerima fellowship di berbagai program nirgelar, salah satunya adalah program Fulbright Visiting Scholar yang saat ini Anda simak informasinya. Fulbrighter Indonesia yang pertama adalah Bapak Hasan Syadili, yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Master's Degree pada tahun 1952. Beliau ini menempuh bidang studi sosiologi di Cornell University. Dan selain beliau juga ada Bapak Rustandi Kartakusuma, yang mengajar sastra Indonesia di Yale University, dan juga ada Kiai Haji Agus Salim yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ketiga. Sementara itu ada juga beberapa nama penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar lainnya, yaitu seperti Profesor Dwi Korita Karnawati yang saat ini menjabat sebagai Kepala BMKG, Profesor Nasaruddin Umar yang saat ini merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Tian Belawati yang merupakan mantan Rektor Universitas Terbuka, dan juga beberapa tokoh lainnya seperti Dr. Haidar Bagir, Profesor Pratiwi Sudarmono, dan juga Profesor Dr. Aboti. Sementara itu, juga ada beberapa nama Fulbrighter lainnya yang mereka semua berkarya di bidang studi masing-masing. Seperti yang Anda lihat di layar saat ini, ada Mbak Ayu Kartika Dewi yang merupakan staf khusus Republik Indonesia, staf khusus Presiden Republik Indonesia, maksud saya, dan juga ada Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan, Dr. Iwan Syahril. Dan Fulbrighter Amerika juga mereka yang sangat aktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Indonesia. Contohnya di layar Anda saat ini ada Profesor Nancy Peluso dari UC Berkeley, dan setelah itu ada Tom Pepinski. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita memasuki penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Beasiswa program Fulbright Visiting Scholar adalah beasiswa yang memungkinkan Anda untuk melaksanakan riset pasca doktoral di institusi di Amerika Serikat selama 3 sampai dengan 6 bulan. Institusinya tidak harus di universitas ya, bisa juga di lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan Anda. Dan untuk tujuan beasiswanya sendiri adalah bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktoral. Namun, memang biasanya para Fulbright Visiting Scholar ketika berangkat ke Amerika, mereka tidak hanya melakukan penelitian pasca doktoral saja, tapi juga memanfaatkan waktu untuk menghadiri konferensi-konferensi sebagai kegiatan sampingan atau kegiatan pendukung. Persyaratan umumnya bagi yang ingin melamar, Anda haruslah merupakan warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih. Lalu, sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika Serikat dalam batas waktu yang sudah Anda tentukan, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian, serta memiliki komitmen pada bidang studi yang dipilih. Siapa sajakah yang bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar? Berikut ini adalah persyaratan khususnya, yaitu mereka yang memiliki gelar S3 atau sederajat, lalu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk menunjang kegiatan penelitian
Anda di Amerika Serikat. Walaupun untuk melamar program ini, skor TOEFL itu tidaklah diperlukan. Lalu yang berikutnya, Anda sudah harus menghubungi atau setidaknya mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat, namun tidak perlu memiliki letter of invitation dari institusi tersebut ya. Yang berikutnya adalah memiliki rencana untuk menyelesaikan serta mempublikasikan penelitian setelah program berakhir. Adapun yang tidak memenuhi persyaratan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar adalah mereka yang saat ini sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, serta mereka yang berstatus permanent resident atau saat ini tinggal di Amerika Serikat. Selain itu, mereka yang telah menerima beasiswa Fulbright dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ini berarti masih belum bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar. Dan mereka yang menerima visa Amerika Serikat tipe J1, kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir, ini juga masih belum bisa memenuhi persyaratan untuk melamar Fulbright Visiting Scholar. Adapun fasilitas program yang ditawarkan adalah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, maka Aminef akan memberikan dukungan berupa tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku untuk berbagai kegiatan yang sekiranya berkaitan dengan seleksi Anda. Lalu, setelah Anda mengikuti program di Amerika Serikat, maka Anda akan diberikan tunjangan biaya hidup bulanan, tunjangan profesional, serta biaya laboratorium dan penelitian jika hal tersebut diperlukan. Lalu kami juga akan memberikan Anda tiket pesawat pulang pergi 1 kali dari Indonesia ke Amerika hingga nanti kembali ke Indonesia lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah asuransi kesehatan yang akan mencakup jangka waktu riset Anda di Amerika Serikat. Adapun untuk persyaratan mendaftarnya, sebaiknya sudah menyiapkan dokumen dari sekarang ya, yaitu dokumen yang diminta kurang lebih ada formulir aplikasi yang saat ini sudah bisa diisi karena sifatnya daring. Setelah itu mohon untuk menyiapkan bibliografi maksimal 3 halaman, esai project statement 3 sampai dengan 5 halaman, 3 surat rekomendasi, fotokopi legalisir akademik transkrip dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, fotokopi KTP, surat undangan dari institusi Amerika Serikat, bila sudah ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak perlu melampirkan apapun, dan yang terakhir adalah CV dalam bahasa Inggris maksimal 6 halaman. Untuk aplikasi daring, itu bisa diakses di laman Aminef, tautannya di www.aminef.or.id, lalu Anda klik bagian grants, lalu klik program, dan Fulbright Scholarships, lalu kemudian Fulbright Visiting Scholar. Ini adalah tampilan dari online application apabila Anda nantinya memutuskan untuk melamar. Silakan Anda register atau melakukan pendaftaran dengan mengisikan dokumen-dokumen atau informasi yang diminta. Tenggat waktu pendaftarannya adalah di tanggal 1 November 2021. Berarti sudah kurang lebih 27 hari lagi atau 25 hari ya, mulai dari saat ini. Jadi silakan Anda mempersiapkan diri mulai sekarang. Di manakah Anda bisa mendapatkan informasi? Laman Aminef tentunya merupakan rujukan utama bagi warga Indonesia yang ingin melamar beasiswa Fulbright. Alamatnya adalah di www.aminef.or.id. Lalu, apabila Anda berada di media sosial, silakan Anda ikuti kami di Facebook page, dan juga di Twitter, dan juga di Instagram untuk bisa mendapatkan informasi terkini seputar call for applications ataupun informasi lainnya. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda hubungi kami via email di info.fulbright_ind@aminef.or.id dan juga di communications@aminef.or.id. Saat ini Aminef sedang menerapkan peraturan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan pandemi. Jadi kantor kami buka dengan kapasitas terbatas. Jadi Anda boleh juga melakukan panggilan telepon ke kantor Aminef
untuk kemudian nanti silakan Anda minta disambungkan kepada rekan di Grants for Indonesians program untuk bisa bertanya-tanya mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Berikut ini adalah beberapa testimoni dari penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar. Yang pertama ada dari Dr. Baskara Wardaya, yang mengatakan bahwa bagi beliau, program Fulbright Visiting Scholar adalah sebuah program yang istimewa dan sangat bermanfaat, dan merupakan menjadi salah satu tonggak penting dalam karir beliau. Berkat program ini, beliau memiliki jaringan yang lebih luas, baik di kalangan akademik maupun non-akademik. Dan sepulangnya ke tanah air, beliau membawa banyak sekali pengalaman yang bisa diterapkan di Indonesia. Berikutnya ada dari Profesor Joas Adi Prasetya yang merupakan Fulbright Visiting Scholar tahun 2017. Beliau memiliki testimoni dalam bahasa Inggris ya, jadi saya akan membacakannya saja. My experience as a Fulbright scholar was genuinely incredible and enriching. It was not a half year in my life, it is a life in a half year. Fulbright, through Aminef, was so generous in supporting the scholars that they did not need to worry about anything other than enjoying the research and the encounter with the academic community that hosted them. The program helped me advance my academic career so that in 2 years after completing the program, I received my professorship. Thanks to Aminef and Fulbright, I'm looking forward to welcoming you as the next Fulbrighters. Nah, yang berikutnya, kami akan menayangkan sebuah testimoni dalam bentuk video, kali ini dari Bapak Andreas Harsono. Selamat menyaksikan ya. Saya dapat beasiswa Fulbright pada tahun 2000, belajar jurnalisme di Universitas Harvard. Ini universitas yang baik sekali. Di sana saya belajar soal jurnalisme dengan lebih mendalam. Saya juga belajar teknik menulis panjang yang juga memikat. Tetapi bukan hanya jurnalisme, saya juga belajar teori tentang penggunaan kekuatan militer. Saya juga belajar soal keadilan. Saya juga belajar soal hak asasi manusia, terutama lewat pembicaraan sehari-hari tentang hak LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Ini beasiswa yang sangat berguna. Saya sangat menganjurkan pada sesama wartawan, aktivis, peneliti hak asasi manusia guna melamar beasiswa Fulbright. Ya, itu tadi testimoni dari Bapak Andreas Harsono. Sebelumnya saya mohon maaf karena saat ini kami sedang online dari rumah, jadi ada beberapa noise yang mungkin Anda dengarkan dari sisi saya. Oke, saya akan melanjutkan mengenai slides yang saat ini Anda saksikan. Mengenai Aminef, American Indonesian Exchange Foundation, Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan program beasiswa lainnya di Indonesia. Aminef merupakan yayasan nirlaba bangsa, di mana Dewan Pembina dan Dewan Pengurusnya berkebangsaan Amerika dan Indonesia. Kami berdiri sejak tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Visi misi kami adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana telah terjadi pertukaran budaya antara Indonesia dan Amerika, ya. Jadi orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa Fulbright itu pasti akan menjalankan programnya di Amerika Serikat. Sementara orang Amerika yang ingin menjalani program beasiswa Fulbright, mereka bisa memilih berbagai negara di luar Amerika dan juga termasuk Indonesia salah satunya. Nah, beasiswa Fulbright yang dikelola oleh Aminef itu ada 7 jenis yang berbeda. Nanti informasinya bisa Anda simak juga di laman Aminef. Selain beasiswa Fulbright, kami juga mengelola 2 beasiswa lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Rekan-rekan, itu saja penjelasan tentang program Fulbright Visiting Scholar. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kami nantikan aplikasi dari Anda. Ya, oke.
Nah, sekarang rekan-rekan, kita langsung saja masuk kepada bagian sesi berbagi oleh narasumber kita ya. Saya ingin memanggil narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Fitrianti Pakiding yang sudah bergabung dengan kita dari Manokwari. Halo, Dr. Fitrianti Pakiding, apa kabar? Halo Mita, kabar baik dari Papua, Mit. Oke, baik. Sebelum memulai paparannya, saya ingin membagikan bio dari Dr. Fitri Pakiding dulu ya. Beliau adalah peraih Fulbright Visiting Scholar Program pada tahun 2012 untuk riset di bidang pertanian dan ketahanan pangan di Cornell University. Nah, Dr. Fitrianti Pakiding ini meraih gelar doktor dan master di bidang ekonomi pertanian dari Oklahoma State University, di mana studi mastersnya didukung oleh Fulbright Freeport Master's Degree Program pada tahun 2001. Adapun gelar sarjananya beliau raih di bidang teknologi pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Dr. Fitrianti Pakiding saat ini berkarya sebagai dosen di Universitas Papua, serta mengepalai program sains untuk konservasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di kampus Universitas Papua. Ya, selamat sore Dr. Fitrianti Pakiding yang bergabung dari kampus ya, Universitas Papua. Silakan langsung saja untuk memulai paparannya. Selamat sore Mita, selamat sore rekan-rekan semua yang ada yang mendengar di mana saja. Salam hangat dari Papua. Saya langsung share ya screen saya, Mbak Mita ya. Oke, ya. Semoga semua yang mendengarkan program ini tetap sehat dan semangat ya di tengah pandemik yang belum berakhir ini. Pertama-tama mohon izin saya tetap menggunakan masker karena saya sedang berada dalam ruangan yang harus sharing dengan beberapa orang. Dan tapi saya berharap semoga suaranya tetap bisa didengar dengan jelas. Yang kedua, terima kasih banyak untuk pihak Aminef yang 9 tahun yang lalu memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program Fulbright Visiting Scholar di Cornell University. Dan saat ini saya sangat senang sekali bisa berbagi pengalaman tersebut dengan rekan-rekan semua yang ada di ruang Zoom ini maupun yang sedang mendengarkan di berbagai media sosial yang lain. Saya cerita sedikit ya tentang kenapa saya kok melamar Fulbright Visiting Scholar Program. Jadi tahun 2010, Universitas Papua, tempat di mana saya bekerja saat ini, dan WWF US, menginisiasi kolaborasi penelitian untuk mengetahui dampak penetapan kawasan konservasi perairan di wilayah bentang laut Kepala Burung Papua terhadap kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya. Ada berbagai indikator kesejahteraan yang dimonitor dan salah satunya adalah indikator ketahanan pangan keluarga. Nah, dalam tim kami saat itu belum ada yang secara khusus melakukan topik penelitian di bidang ketahanan pangan. Sehingga kami seringkali kesulitan memahami topik yang penting terutama di wilayah Papua Barat yang sampai saat ini masih tergolong sebagai wilayah yang rawan pangan di Indonesia, walaupun sangat kaya sumber daya alamnya. Nah, waktu mendengar informasi mengenai Fulbright Visiting Scholar di tahun 2011, saya kemudian langsung mengambil kesempatan ini. Di samping untuk memahami topik ketahanan pangan yang lebih baik, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenal lebih banyak peneliti di bidang ketahanan pangan lainnya yang ada di Amerika saat itu. Nah, di samping kedua alasan tadi, melalui keikutsertaan saya dalam program Fulbright ini, saya ingin mempunyai perubahan dalam konsep berpikir, tapi juga melakukan penelitian. Yang tadinya pada penelitian lebih pada penelitian individu, saat melakukan penelitian untuk program doktor saya ingin melakukan penelitian yang lebih melibatkan banyak bidang ilmu,
seperti yang saya kerjakan bersama tim WWF US ya, kami melihat bukan hanya aspek sosial tapi aspek ekologi dari penetapan suatu kawasan perairan menjadi kawasan konservasi. Nah, pengalaman saya mengikuti program Fulbright ya melalui program visiting sekolah ini membuat saya sebenarnya lebih pede ya berkolaborasi dengan peneliti-peneliti lain baik dalam topik yang saya tekuni maupun dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Satu hal juga yang sangat mempengaruhi saya waktu mengikuti program di Cornell adalah bagaimana pentingnya berbagi informasi hasil penelitian kita dengan masyarakat umum. Sewaktu saya di Cornell, saya diberi kesempatan untuk berbagi mengenai topik penelitian saya melalui Southeast Asia Program. Waktu itu, kegiatan ini diumumkan di koran lokal di kota Ithaca. Jadinya banyak juga masyarakat umum yang hadir karena diumumkan di koran lokal ya. Nah, audiens dari masyarakat umum ini sangat luar biasa ya, mereka sangat antusias dan menanyakan banyak hal yang sederhana yang saya pikir nggak perlu orang tahu, tapi mereka sangat tertarik untuk mengetahuinya. Nah, pengalaman ini kemudian saya terapkan saat saya memimpin program sains untuk konservasi di UNIPA, di mana kami melakukan banyak sekali kajian untuk menghasilkan informasi ilmiah dalam kerangka mendukung upaya konservasi sumber daya alam yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Dan kami bukan hanya ingin bertukar informasi serta pengalaman dengan peer kami, baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi juga kami ingin berbagi informasi dari hasil kajian kami dengan masyarakat umum. Informasi ilmiah yang kami bagikan ini, kemudian kami harapkan bisa menjadi dasar bagi setiap individu, baik dari kalangan pengambil kebijakan maupun dari masyarakat biasa, dalam mengambil keputusan bagaimana mereka berinteraksi dengan alam sekitarnya. Saya pribadi secara terus-menerus percaya bahwa misi Fulbright untuk memupuk saling pengertian, memajukan pengetahuan, terutama untuk meningkatkan kualitas kehidupan di bumi, serta berbagi pengetahuan yang kemudian dapat menghubungkan individu maupun bangsa, dapat kita teruskan bersama. Saat ini, kami berkolaborasi dengan rekan-rekan di Duke University melalui program sains untuk konservasi di UNIPA untuk menghasilkan lebih banyak informasi dari data monitoring sosial yang telah kami kumpulkan selama 1 dekade ini di bentang laut Kepala Burung Papua. Kami memang punya keahlian dalam mengumpulkan data di lapang karena kami bisa berbicara dalam bahasa lokal ya. Tetapi kami membutuhkan bantuan teman-teman di Duke dan institusi lainnya untuk mengubah data itu menjadi karya ilmiah yang berguna bagi lebih banyak orang. Akhirnya, saya diminta untuk memberikan 3 tips utama mendaftar program Fulbright Visiting Scholar. Saya berangkat dari pengalaman saya aja ya, tips ini kemudian bisa saya berikan, yaitu yang pertama, bagaimana kita harus memilih topik yang lebih global, gitu, lebih umum, lebih global, sehingga lebih banyak peer kita di Amerika yang juga melakukan penelitian yang sama. Kemudian setelah kita mempunyai topik, kita membangun kerangka penelitian yang kuat melalui essay statement yang kita bangun, 3 halaman itu. Kemudian kita juga perlu untuk mencari informasi sebanyak mungkin mengenai potensial host untuk penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini presentasi singkat dari saya, Mita. Terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah mendengar. Semoga ada manfaatnya ya, apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, Mit. Balik ke Mita. Terima kasih banyak, Ibu Fitri, atas paparannya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tadi paparan dari Ibu Fitrianti Pakiding yang bergabung dengan kita di Manokwari ya. Sekarang sudah jam 6 sore waktu Manokwari. Jadi kalau rekan-rekan memiliki pertanyaan kepada beliau, silakan sampaikan kepada saya melalui private chat secara langsung untuk nanti saya bacakan.
Oke, langsung saja kita menuju kepada pembicara kedua, yaitu ada Profesor Mora Klaramita. Ya, bisa dibantu? Oke, halo selamat sore, Profesor Mora Klaramita. Selamat sore Mbak Mita. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas sekali. Baik, terima kasih. Ya, saya akan membacakan terlebih dahulu bio dari Profesor Mora Klaramita ya. Profesor Mora Klaramita adalah peraih Fulbright Visiting Scholar Program pada tahun 2013 untuk riset di bidang pendidikan kedokteran di University of Iowa dan Foundation for Advancement of International Medical Education and Research atau disingkat FIMER. Beliau meraih gelar doktor dan master di bidang pendidikan kedokteran dari Maastricht University di Belanda. Sementara gelar sarjananya beliau peroleh dari Universitas Gadjah Mada di bidang kedokteran. Profesor Mora Klaramita sudah mendapatkan berbagai penghargaan dan fellowship internasional. Dan pada tahun 2017 lalu, beliau dinobatkan menjadi salah satu dosen berprestasi di Universitas Gadjah Mada. Dan satu lagi, pada bulan Juli 2021 lalu, beliau dikukuhkan menjadi guru besar pada bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Wah, congratulations ya, selamat kepada Profesor Mora Klaramita. Semoga jabatan dan tanggung jawab yang diemban ini nanti bisa dijalankan dengan baik dan akan banyak kalangan baik mahasiswa maupun rekan-rekan dosen yang bisa kelimpahan ilmunya yang bermanfaat tentunya. Oke. Amin, terima kasih. Ya, sama-sama. Profesor Mora Klaramita, saya akan membagikan presentasinya, jadi share screen dari saya ya. Oke. Ya. Tunggu sebentar. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bergabung di dalam acara berbagi ini. Terima kasih Amineh Fulbright telah mengundang saya. Berikut sedikit sharing pengalaman selama menjadi Fulbright Visiting Scholar di University of Iowa. Ya, Fulbright ternyata cukup fleksibel. Jadi ketika pada saat itu saya melakukan kontak per telepon dengan Fulbright IIE ya, kantor yang ada di US, dan saya bilang bahwa ini institusinya ada 2 gitu. Dan ternyata itu boleh. Jadi yang pertama saya berangkat menuju ke sebuah foundation, yaitu Foundation for Advancement of International Medical Education and Research. Foundation ini didirikan oleh Board of American ECGME, itu adalah komite dari ujian nasionalnya di Amerika, dan kemudian mereka menyelenggarakan course, dan saya mengikuti course tersebut. Jadi kemudian diperbolehkan oleh Fulbright, saya berangkat ke sini dahulu. Jadi selama 6 minggu pertama itu saya mengikuti course yang ada di FIMER. Course-nya sendiri dibiayai oleh institusi tempat saya bekerja. Lanjut. Ya. Dan kemudian setelah itu baru saya melakukan benchmarking ke University of Iowa, tepatnya di Department of Family Medicine. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya cerita dari dokter keluarga atau mungkin dokter layanan primer ya, atau spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang saat ini menjadi kontroversi gitu. Nah, ini kebetulan pada tahun 2010 itu seorang Fulbright visiting professor itu hadir di UGM. Beliau namanya adalah Prof. Mark Alan Graeber. Nanti setelah ini juga ada foto beliau. Jadi berkat beliaulah kemudian kami mengenal apa sih dokter keluarga itu gitu, yang ternyata sangat diperlukan di masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, di mana dokter keluarga itu fungsinya akan membantu pasien baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan mereka akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan di
layanan primer, sekunder maupun tersier. Jadi sebenarnya luar biasa fungsi dari dokter keluarga dan saat ini mungkin baru atau hanya Indonesia yang belum memiliki spesialisasi kedokteran keluarga. Ya, ini adalah sertifikat ketika kita menyelesaikan program dan ini ada statement kalau tidak salah di sini bahwa you are a Fulbrighter for life gitu dan itu merupakan kebanggaan bahwa tidak hanya 6 bulan ketika kita mengikuti program ini tetapi seterusnya bagaimana kemudian memberikan impact pada masyarakat itu memang sangat penting. Ya, mengapa saya melamar Fulbright Visiting Scholar? Yang pertama adalah karena saya kenal, alasannya waktu itu karena saya mengenal Fulbright Visiting Professor dari US dan hubungan kami sangat dekat hingga hari ini. Beliau adalah seorang mentor yang baik dan juga merupakan adjunct profesor di UGM dan kerjasama ini terus berlanjut. Nah itu sebenarnya alasan saya kemudian saya ingin tahu kalau di Amerika gimana sih gitu. Nah, kemudian karena saya pergi ke Foundation Advance of Medical Education and Research, maka saya di sana mempelajari tolak ukur cara baru yang inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan kedokteran. Di antaranya di sana itu ada penyelenggara USMLE atau ujian nasionalnya di US dan itu ternyata terdiri dari beberapa tahap dan itu kemudian yang kita pelajari dan akan kita terapkan di Indonesia. Kemudian di University of Iowa, saya belajar tentang spesialisasi kedokteran keluarga dan juga sekarang kita ada beberapa prodi, kalau tidak salah ada 17 dari Fakultas Kedokteran yang siap membuka prodi spesialis kedokteran keluarga di Indonesia. Dan tujuan personalnya, ini juga penting menurut saya ya, karena waktu pergi saya juga mengajak keluarga bukan apa-apa, tetapi bahwa anak-anak itu juga penting untuk mendapatkan exposure mengenai bahasa maupun keragaman masyarakat gitu ya. Saya ingat pada hari pertama ketika anak saya itu harus sekolah, anak saya waktu itu masih berusia 10 tahun dan yang satu masih TK dan kemudian yang besar itu bilang, "Gimana ya kalau kita nggak usah sekolah aja?" Gitu. Jadi, tapi kemudian akhirnya mereka sekolah dan hanya dalam tempo 1 bulan, mereka sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Ya, perubahan yang telah dicapai melalui pengalaman Fulbright, yang pertama adalah informasi tentang sistem kesehatan nasional di US, bagaimana peran dokter keluarga, bagaimana sistem jaminan kesehatan nasional, bagaimana sistem kesehatan nasional di sana, kemudian mengenai pelatihan ya atau training residen spesialis in family medicine itu sendiri itu baru sehingga saya harus mempelajari betul yang terutama sangat berarti bagi saya adalah hubungan antara konsultan dan residen ya, atau hubungan antara guru dengan murid itu ternyata sangat dekat. Jadi sehari-hari seorang residen atau koas tidak mungkin dia praktek sendiri atau berlatih sendiri, konsultan selalu ada di sampingnya. Jadi itu yang meskipun mereka juga menerapkan ujian nasional ya, tetapi bahwa sehari-hari itu pembimbingan klinik itu sangat luar biasa dan itu saya lihat juga tidak hanya terjadi di satu center yang ada di Iowa, tetapi saya juga sempat di Famer itu adalah di Philadelphia, jadi saya sempat mengunjungi Thomas Jefferson University dan juga Drexel dan itu sistemnya sama dan juga saya sempat berkunjung ke Rochester di Mayo Clinic yang terkenal sekali itu dan itu sistem pembimbingannya seperti itu. Ini yang membuat saya terenyuh ya bahwa seharusnya memang seorang guru itu mendampingi muridnya sehari-hari dan tidak hanya menunggu ketika dia diuji pada akhir pendidikannya. Ya, ini sehingga perubahan yang telah dicapai melalui pengalaman Fulbright adalah bagaimana saya bersama dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia mengadvokasikan sistem ujian nasional yang berkelanjutan dengan proses pembimbingan klinik yang intensif. Kemudian untuk FKUGM sendiri dibentuknya Famer Regional Institute Friendships yaitu program fellowship di bawah atau cabang dari Famer
di pendidikan kedokteran. Saat ini Famer memiliki kira-kira 11 cabang di seluruh dunia dan di Asia Pasifik itu hanya satu yaitu Friendships yang ada di Indonesia. Dan tentu saja peningkatan kemampuan bahasa Inggris dependent atau anak-anak saya ya terutama dan itu sangat penting ketika mereka pulang mereka sudah lebih percaya diri dan apalagi sekarang ini era daring, era online, era searching literatur ya mereka sangat cepat untuk mencari segala macam informasi karena kebanyakan informasi itu didapatkan di bahasa Inggris dan mereka sudah punya keterampilan dasar tersebut. Ya, ini adalah contoh dari klinik tempat saya sehari-hari magang dan dibimbing oleh Profesor Graeber gitu ya. Saya tidak mengelola pasien secara langsung karena itu membutuhkan izin, tetapi saya bisa melakukan observasi setiap hari. Dan untuk menuju ke sini itu dari Pondokan itu memerlukan waktu 30 menit mengendarai mobil. Jadi Iowa itu termasuk daerah yang rural, tidak ada public transport atau mungkin ada tapi saya juga tidak tahu dan tidak terlalu familiar dan semua orang menyarankan, "Kamu harus naik mobil." Kemudian, gimana caranya? Ya akhirnya beli mobil. Jadi beli mobil tapi kemudian, dijual lagi gitu. Jadi dan harga mobil, bekas ya, artinya bekas gitu dari teman itu juga tidak begitu mahal. Jadi memang sehari-hari kalau di daerah rural kita memakai mobil. Nah, berkendara ke sini itu melalui tol, saya masih ingat betul, highway ya. Begitu kita masuk highway, maka kecepatannya itu adalah 70 mil per jam minimal. Jadi jadi begitu kita masuk itu kita harus ngegas gitu ya dan itu setirnya kan di kanan, jadi maaf setirnya di kiri. Jadi itu merupakan pengalaman yang luar biasa dan setiap hari saya pulang pergi, eee, harus magang di klinik ini. Nah ini adalah foto di bagian depan atau front office. Dan ini adalah, foto di bagian depan ketika pasien itu datang kemudian sudah ada alat, penimbang berat badan dan sebagainya dan, yang bagus dari sistem di klinik ini adalah kemudian ada leaflet-leaflet screening ya contohnya ini adalah "Does diabetes run in your family?" Jadi seperti ini tuh, mudah sekali diakses oleh pasien dan berbagai macam leaflet yang lain, begitu kita berkunjung itu sangat banyak dan bisa diambil dan kemudian juga ada alat tulis yang tersedia banyak dan saya kira ini akan sangat membantu pasien dan tenaga kesehatan, dalam, pengelolaan kesehatan. Ya, kemudian saya juga melihat bahwa di Amerika itu ada sistem seperti panggung ya. Jadi ketika kita masuk ke klinik itu, pintu masuk pasien itu berbeda dengan pintu masuk dokter. Pintu masuk pasien bisa kita lihat dari sebelah kiri itu ada 4 ruangan. Jadi begitu pasien ada appointment kemudian dia masuk ke ruang 1, 2, atau 3, atau 4. Kemudian dokter yang sebelah kanan dia akan masuk dari ruangan yang lain, ruang tengah. Di ruang tengah itu isinya apa? Adalah dokter, perawat, petugas kesehatan. Jadi ketika dokter sebelum dia masuk ke ruang klinik bertemu dengan pasien, dia sudah berdiskusi dulu dengan perawat, dengan tenaga kesehatan, pasien ini, medical record-nya seperti apa, kemudian kira-kira apa nanti yang akan saya lakukan. Sehingga luar biasa persiapannya dan ini adalah salah satu klinik, university klinik ya, yang mereka punya dari 4 penjuru mata angin, mereka punya 4 klinik dan ini adalah salah satunya, dan ini ibarat mungkin klinik atau puskesmas gitu. Jadi sebenarnya ini klinik kecil gitu. Dan itu itu saja luar biasa, bagaimana, persiapannya. Dan kalau kita lihat di bagian dalam, itu mereka karena saya juga, Fulbright di Famer Institute Philadelphia dan di sana adalah pengelolaan tentang pendidikan dan saya tahu persis ketika ujian nasional USMLE dilakukan, maka ruangan simulasi yang diadakan untuk mahasiswa kedokteran itu persis plek dengan ruangan yang ada di klinik University of Iowa dan itu persis plek dengan ruangan yang ada di Mayo Clinic. Jadi, Eee, di pendidikan ya, pra-service kemudian, post-service, di pelayanan itu semuanya terstandar, baik itu, dari peletakan stetoskop di mana, kemudian meja dokter di mana, kemudian meja pasien, lalu isinya apa, semua alat-alat di dalam situ itu sangat terstandar.
Ya, termasuk pada saat itu saya mempelajari pertama kali adalah electronic medical record tahun 2012, 2013 kita belum ada JKN, belum ada BPJS, sehingga belum ada PICARE ya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke puskesmas itu kan ada patient record, maka ada sistem PICARE namanya. Nah, ini sudah ada di Amerika sejak tahun 2000, mungkin sebelumnya, tetapi alhamdulillah ketika saya pulang ke Indonesia, ternyata kemudian ada sistem PICARE. Jadi, saya kemudian cepat sekali karena saya juga praktek di primary care dan saya cepat sekali mengadaptasi karena sudah pernah belajar di Amerika. Ya, bagaimana pengalaman Fulbright membantu dalam kehidupan profesional? Sangat membantu. Di antaranya untuk institusi adalah terbentuknya MOU antara UGM dan University of Iowa, dan juga MOU antara UGM dengan Feimer Institute Philadelphia, sehingga kita mengembangkan branch dari Feimer tadi. Kemudian program spesialisasi baru didirikan di Fakultas Kedokteran dan saat ini sedang rekrutmen spesialis kedokteran keluarga. Paradigma baru yang terbuka lebar dalam pengajaran dan pembelajaran kedokteran, belajar dari penerima Fulbright lainnya yang kembali ke Indonesia. Saya ingat ada satu Fulbrighters, waktu itu beliau, saya lupa namanya, sudah agak senior. Saya pikir beliau ini menemukan apa gitu ya, tapi ternyata yang beliau ceritakan adalah penelitian beliau mengenai knowledge gap yang ada di most of publications of Indonesian scholar gitu. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi menurut saya seluruh Fulbrighters itu sangat luar biasa temuannya gitu ya. Jadi yang berimpak luas bagi masyarakat. Kemudian implementasi Tridharma tentu saja dengan cara yang tidak terbayangkan dari sebelumnya. Ya, ini adalah pencapaian berkat jejaring Fulbright, di mana kami mendirikan cabang dari Feimer Institute Philadelphia, dan ini namanya adalah Feimer Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership atau Friendship. Jadi saya sendiri ketuanya, kemudian ada rekan saya Dr. Yuyu Suhoyo, dan ini adalah list dari cabang dari Feimer yang ada di seluruh dunia. Ya, kemudian untuk ilmu kedokteran keluarga banyak sekali, di antaranya adalah kita kemudian membentuk sebuah jurnal review of primary care practice and education, kemudian juga membuat buku yang berisi prinsip dan refleksi kedokteran keluarga di layanan primer ini bersama dokter-dokter puskesmas di DIY. Kemudian kumpulan soal dan ulasan dari Profesor Mark Alan Graeber itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini ada 3 edisi, ada 3 buku. Ya, ini adalah beliau yang ada di tengah ini, yang pakai janggut ya, bersama 2 rekannya, dan itu hampir setiap tahun berkunjung ke Indonesia untuk melatih langsung dokter-dokter puskesmas yang ada di Indonesia. Dan beliau ini sangat rindu kembali ke Indonesia karena sudah 2 tahun pandemi. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu. Ya, 3 tips utama untuk mendaftar Fulbright Visiting Scholar tentu saja adalah kemampuan bahasa Inggris, dan meskipun tadi disebutkan bahwa tidak perlu mengkontak langsung supervisor yang ada di sana, tetapi hubungan baik itu saya kira juga perlu, dan semangat untuk terus berkembang. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan ucapan selamat seandainya Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk mengikuti program ini. Semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini adalah beberapa foto Mas Anies Baswedan, itu kalau nggak salah juga Gubernur DKI ya, juga Fulbrighter. Kemudian saya sempat bertemu Bu Pia Alissyahbana dan Maya Sutoro, adik dari Presiden Obama. Dan yang sebelah kanan ini adalah anak-anak ketika mereka berkesempatan untuk sekolah di Amerika selama setengah tahun. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak untuk Profesor Mora Klaramita atas sharing mengenai pengalamannya ya di dalam program Fulbright Visiting Scholar. Nah, saya ingin mempersilakan pembicara ketiga kita pada sore hari ini,
yaitu ada Profesor Ishak Iskandar dari Universitas Sriwijaya. Nah, ini saya akan bacakan dulu bio beliau ya. Profesor Ishak Iskandar adalah peraih Fulbright Visiting Scholar Program pada tahun 2013 untuk riset di bidang oceanografi di Cornell University. Beliau meraih gelar doktor dan master di bidang oceanografi fisis dari the University of Tokyo, Jepang, sedangkan gelar sarjananya didapatkan di bidang fisika dari Universitas Sriwijaya. Profesor Ishak Iskandar saat ini berkarya sebagai dosen di Universitas Sriwijaya, di mana beliau dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu fisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada tahun 2016. Dan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang beliau lakukan di luar kampus adalah sebagai lead author bab 11 dari laporan penilaian ke-6 yang disusun oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selamat sore, Profesor Ishak Iskandar. Silakan untuk memulai membagikan pengalaman beasiswa Fulbright Anda. Selamat sore, Bu Mita. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, calon Fulbrighters dimanapun Anda berada, senang sekali bisa hadir pada sore hari ini untuk sharing pengalaman kami sebagai Fulbrighters di tahun, tepatnya sebenarnya saya menerimanya di tahun 2013, tapi pada saat itu saya belum lengkap 2 tahun pulang ke Indonesia setelah menerima J1. Jadi saya sebelumnya itu stay di Seattle, di NOAA, itu selama 2 tahun melalui program NAS, National Academy of Science. Di sana ada Research Associate selama 2 tahun. Nah, karena saya melamar di 2003, saya pulang 2011, 2013 saya menerima, belum cukup 2 tahun, jadi saya berangkatnya itu di 2014, tepatnya di bulan Maret 2014. Dan saya stay di Cornell selama 3 bulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ingin berbagi bagaimana sesungguhnya mengapa saya tertarik untuk terus melakukan penelitian. Sebenarnya sebagai seorang saintis kita punya roadmap, ya, jadi punya peta jalan bagaimana karir kita berkembang. Nah, peta jalan itu harus didukung oleh keinginan kuat kita untuk terus maju. Jadi bisa diistilahkan kalau being a scientist, baik itu dosen maupun peneliti, like riding a bicycle. Seperti kita mengendarai sepeda. Jadi to keep balance, you must keep moving. Jadi kalau kita stop, sepeda kita berhenti, maka kita akan jatuh. Nah, begitu juga sebagai seorang saintis, ketika kita berhenti untuk belajar, berhenti untuk beradaptasi, berinovasi, maka kita akan tertinggal di dunia riset kita. Oleh karena itu, 3 hal yang terus harus kita miliki sebagai seorang saintis itu adalah yang pertama lifelong learning, jadi pembelajaran sepanjang hayat, kemudian terus berinovasi dengan segala keterbatasan. Mungkin teman-teman yang berasal dari institusi yang sudah cukup besar, itu tidak ada kendala dengan peralatan riset, dengan dana riset. Tapi bagi teman-teman yang berasal dari institusi kecil atau di daerah yang jauh, maka inovasi itu perlu digagas, perlu terus dipupuk agar kita tetap bisa mengikuti perkembangan keilmuan di bidang kita. Dan yang terakhir itu ada adaptability, kemampuan kita untuk beradaptasi, terutama dengan adanya perubahan seperti saat ini, dengan adanya pandemi, perubahan itu terjadi begitu cepat. Nah, 3 hal ini sebagai salah satu daya dorong kita untuk terus berkembang sebagai seorang saintis. Nah, mengapa saya memilih Fulbright? Ya, seperti kita ketahui bahwa Fulbright itu adalah salah satu program beasiswa paling prestisius di dunia. Jadi ketika saya stay 2 tahun di NOAA, pada saat itu di Seattle, saya sudah mendengar tentang Fulbright. Ini karena pada saat itu saya apartemen saya dekat dengan University of Washington. Jadi banyak penerima beasiswa Fulbright dari Indonesia yang belajar di University of Washington di Seattle. Nah, dari sana saya mulai mengenal tentang Fulbright.
Nah, satu hal yang saya suka dari Fulbright ini adalah kita bebas memilih universitas atau institut yang kita inginkan. Jadi saya searching beberapa universitas yang sesuai dengan minat saya untuk melakukan penelitian. Dan saya bertemu di Cornell University, ada salah satu researcher di sana yang bidangnya saya minati pada saat itu. Dan kemudian kita jalin komunikasi dan akhirnya beliau bersedia menjadi host saya untuk melakukan riset selama lebih kurang 3 bulan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, dengan Fulbright ini kita bisa membangun network dengan ilmuwan terkemuka di bidang yang kita tekuni. Jadi host saya pada saat itu adalah salah satu dosen yang paling terkenal lah bisa dibilang. Karena apa? Dia punya kelas oceanografi itu pesertanya itu hampir 1.000 mahasiswa. Dan itu masuk di koran lokal bahwa profesor ini punya kelasnya itu pesertanya hampir 1.000 mahasiswa. Begitu populer sekali. Dan dari situ saya bisa belajar bagaimana sesungguhnya menarik minat mahasiswa untuk belajar tentang oceanografi. Kemudian di samping tentu kita akan berkomunikasi dengan berinteraksi dengan profesor ataupun host kita serta kolega yang ada di lab ataupun di institut tersebut, kita juga punya kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan Fulbrighters lain, penerima Fulbright yang lain dari berbagai negara. Karena ada seminar yang boleh kita ikuti, kalau 3 bulan itu boleh mengikuti 1 kali, kalau 6 bulan boleh mengikuti 2 kali kalau tidak salah itu. Jadi kita seluruh Fulbrighter pada saat periode yang sama itu akan dikumpulkan untuk mengikuti seminar itu sehingga kita bisa berinteraksi, bertukar pengalaman dengan teman-teman sesama Fulbrighter dari berbagai negara. Nah ini saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk membangun network kita secara global. Nah, ini pengalaman selama saya mengikuti Fulbright. Jadi pada saat saya menentukan topik penelitian yang akan saya ambil pada saat itu adalah saya ingin belajar sesuatu yang aplikatif. Jadi selama mulai dari master sampai postdoc dan seterusnya itu saya belajar lebih kepada riset-riset dasar pengembangan teori dan dinamika oceanografi. Nah, saya ingin pada saat itu belajar sesuatu yang lebih aplikatif. Sehingga pada saat itu saya berkomunikasi dengan host saya, dan dia adalah salah satu pakar untuk remote sensing klorofil di permukaan laut. Dan itu bermanfaat untuk perikanan. Jadi pada saat itu saya diskusi dengan beliau bahwa saya ingin belajar tentang hal ini. Dan itu saya rasakan sampai sekarang itu bisa saya manfaatkan untuk riset-riset di tanah air. Kemudian hal kedua yang saya dapatkan adalah pengalaman kehidupan riset di kampus. Tadi Mbak Mita sampaikan bahwa saya S2 dan S3 di Jepang. Kemudian saya menjadi riset associate di NOAA, itu adalah lembaga riset. Saya tidak punya pengalaman bagaimana kehidupan riset di dalam kampus. Oleh karena itu, dengan mengikuti Fulbright ini, saya bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya kehidupan riset di dalam kampus. Bagaimana hubungan antara profesor dengan mahasiswa, baik itu mahasiswa doktoral, magister maupun mahasiswa undergraduate. Nah, kehidupan riset di dalam kampus itulah yang sampai sekarang bisa saya adopsi, bisa saya terapkan di tanah air. Jadi saya kombinasikan antara yang saya dapat di Fulbright di Cornell University dengan yang saya dapat pada saat saya studi master dan doktor di Jepang. Jadi ada pengayaan dari metode-metode riset, kemudian interaksi antara dosen, profesor dengan mahasiswa. Satu hal lagi, jadi pengalaman yang bersifat beyond academic learning melalui Fulbright Seminar. Jadi pada saat mengikuti Fulbright Seminar,
itu kita tidak hanya berinteraksi dengan sesama Fulbrighters, tapi juga kita diajak berkunjung ke berbagai tempat yang langsung merupakan tempat untuk, misalnya pada saat itu saya datang ke percetakan untuk kebutuhan orang-orang yang buta, blind. Gitu. Jadi percetakan itu khusus mencetak buku-buku yang digunakan oleh orang-orang buta. Jadi bagaimana sesungguhnya seorang Fulbrighters diharapkan nanti ketika dia pulang ke tanah airnya bisa berperan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga pada saat itu juga berkesempatan berkunjung ke museumnya Muhammad Ali di Kentucky pada saat itu. Jadi semua itu merupakan pengayaan di samping kegiatan-kegiatan akademik selama kita melakukan riset di laboratorium ataupun di universitas. Nah, ini sebagai contoh, jadi pada saat seminar diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan, misalnya ini dengan wali kota Louisville, Greg Fisher. Jadi pada saat itu dia menjamu kami para Fulbrighters, kemudian ada conversation dengan masing-masing Fulbrighters, diberi waktu untuk melakukan perbincangan dengan wali kota tersebut. Nah, dari sana kita bisa bertanya apa saja kebijakan-kebijakan dia yang terkait dengan pengembangan kota Louisville pada saat itu. Kemudian juga ya tadi saya sampaikan berulang kali bahwa kita punya kesempatan juga berinteraksi dengan Fulbrighter lain dari berbagai negara. Nah, apa dampak yang saya rasakan sebagai Fulbrighter Scholar dulu setelah saya kembali ke Indonesia? Yang pertama jelas jejaring kerjasama riset yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas riset dan publikasi ilmiah. Jadi sampai saat ini, kebetulan hari ini tadi, pada sekitar 1 bulan yang lalu, saya dengan profesor di Amerika itu menulis bersama, kemudian kita submit, sudah ada review dan sudah saya revisi, kemudian saya berikan lagi ke beliau untuk dikoreksi. Pagi tadi saya sudah dapat email dari beliau bahwa ini sudah oke. Nah, jadi komunikasi untuk meningkatkan kualitas riset dan publikasi itu terus berjalan sampai sekarang. Jadi hubungan baik antara Fulbrighters dengan host itu akan sangat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kita dari bidang riset dan publikasi. Sudah barang tentu, apalagi sekarang ya dengan kondisi pandemi sekarang, salah satu keuntungannya adalah bahwa kita bisa melakukan seminar secara online dan mereka sangat bersedia sekali untuk kita undang sebagai pembicara atau keynote speaker dalam seminar kegiatan seminar kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai Fulbrighters, jadi ada kebanggaan sehingga kita bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi dosen-dosen muda di kampus. Jadi 4 tahun terakhir saya sempat menjadi dekan dan itu memberikan motivasi bagi dosen-dosen muda untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam penelitian, dalam mengajar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah setelah saya selesai mengikuti Fulbrighters, 2 tahun setelah itu saya mendapatkan gelar profesor guru besar saya. Dan khusus untuk personal, jadi setelah kembali ke Indonesia, setelah mengikuti Fulbright Scholar ini, ada peningkatan rasa percaya diri untuk selalu tampil sebagai team leader di berbagai kesempatan. Jadi baik di dalam kampus maupun di luar kampus dalam kegiatan pengabdian masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset di luar kampus itu ada rasa percaya diri yang lebih ya. Jadi di samping juga tentunya karena kita sudah terbiasa bekerja sama dengan peneliti-peneliti hebat di tingkat dunia, jadi kita punya rasa percaya diri yang lebih baik lagi. Dan terakhir saya sedikit ingin berbagi tips untuk mendaftar Fulbright Visiting Scholar-nya ada 3. Yang pertama itu pastikan bahwa Anda dapat melakukan kegiatan riset sesuai rencana yang disusun. Jadi komunikasi dengan host institution dan profesor itu sudah harus dimulai. Dipastikan bahwa
topik Anda itu bisa dilakukan di sana, topik riset itu. Kemudian topik risetnya saya sarankan untuk mengacu pada SDGs. Ya, ada 17 SDG itu, tinggal dipilih saja mana yang paling sesuai dengan bidang kita. Dan yang terakhir itu adalah work plan-nya. Jadi waktu 3 sampai 6 bulan itu sangat singkat. Jadi kita harus bisa pastikan apa saja yang bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan itu. Nah, minimal kita mendapatkan sesuatu yang nantinya bisa kita teruskan setelah kita kembali ke Indonesia. Mungkin itu ya, jadi sebagai sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak atas informasi dan juga berbagi pengalaman dari Profesor Ishak Iskandar. Nah, rekan-rekan sekalian, kita saat ini langsung saja ya memasuki sesi berikutnya, yaitu Q&A atau tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang bergabung di Zoom meeting, silakan langsung private chat kepada saya. Saya sudah menerima beberapa pertanyaan dari Anda. Terima kasih banyak. Kepada yang lainnya, silakan nanti susulkan pertanyaan Anda langsung kepada saya di private chat. Bagi yang Anda yang saat ini menyimak siaran langsung di Facebook page, baik di Aminah Fulbright Indonesia, Education USA Indonesia, atau My America Jakarta, silakan sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar di siaran langsung acaranya. Oke, saya akan membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk, dan untuk ini saya ingin menanyakannya kepada Dr. Fitrianti Pakiding. Nah, pertanyaannya adalah mengenai cara mencari institusi atau calon institusi di Amerika Serikat, yaitu bagaimana caranya mencari institusi yang sesuai dengan bidang kajian kita, sehingga kita dapat dipercaya untuk mendapatkan LOA atau Letter of Invitation atau Acceptance dari lembaga tersebut. Nah, silakan Ibu Fitri, apakah bisa sekiranya dibagikan pengalaman Ibu dalam hal ini? Mbak Mita, sorry, dari siapa tadi Mbak? Dari Ibu Siti Widyastuti. Ibu Siti Widyastuti. Terima kasih Ibu Siti untuk pertanyaannya. Kalau saya kebetulan karena saya sudah bernetwork duluan sebelum saya mengusulkan. Jadi saya diberitahu oleh teman-teman saya yang berjejaring dengan saya tentang kira-kira profesor yang cocok di bidang penelitian ketahanan pangan di universitas mana yang bisa saya hubungi, dan mereka memberi nomor kontaknya. Itu secara yang pertama. Cara yang kedua mungkin yang bisa dilakukan, saya tidak melakukan itu, tapi saya pikir mungkin bisa dilakukan, adalah kita search mungkin misalnya bidangnya ketahanan pangan, kita search via Google Scholar, kemudian kita cari artikel yang kira-kira sesuai dengan penelitian kita, dan kita lihat nama-nama peneliti, profesor-profesor mungkin yang ada, kalau nggak punya sama sekali relasi sebelum ke Amerika. Mungkin itu yang bisa saya bagi Mbak Mita, mungkin dari Profesor Mora atau Profesor Iska bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk tipsnya. Bagaimana dengan dari Profesor Ishak Iskandar terlebih dahulu ya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang saya lakukan ini saya sharing saja ya. Jadi yang saya lakukan itu pada saat itu adalah saya menentukan dulu saya ingin riset apa dulu. Karena saya adalah riset dasar dan saya ingin aplikatif. Kemudian setelah saya tahu risetnya itu, saya cari universitas ataupun riset institut yang ada di Amerika, tentunya yang ada departemen yang kita inginkan. Banyak sekali di sana. Jadi kita mulai ranking dari top university, itu sudah muncul semua. Nah, dari sanalah kita bertukar email sambil kita buat 1-2 halaman semacam essay rencana kita di sana apa. Saya lampirkan juga kurikulum vitae saya pada saat itu, kurikulum vitae ringkas hanya 2-3 halaman kalau tidak saya lupa. Nah, itu saya kirim. Nah, kemudian komunikasi langsung pada saat itu saya pilih langsung komunikasi. Itu yang saya lakukan.
Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit saat ini untuk mencari informasi itu melalui internet. Saya pikir itu, Bu. Ya, terima kasih banyak untuk sharingnya. Nah, kepada Profesor Flora Claramita untuk pertanyaan yang sama. Dari tadi saat penjelasan kita sudah mendengarkan bersama bahwa Profesor Flora Claramita terhubung dengan Profesor Mark Allen Graeber yang merupakan salah seorang Fulbrighter yang pernah ke Indonesia ya. Nah, bagaimana ketika Profesor Mora untuk memutuskan berkolaborasi dengan Feimer, apa yang dilakukan pada saat itu sehingga bisa terhubung dengan pihak Feimer? Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk dengan Profesor Mark Alan Graeber memang sudah ada hubungan khusus sejak 4 tahun sebelumnya dan itu berlanjut melalui pelatihan-pelatihan. Sedangkan melalui Feimer itu waktu itu ada surat edaran kepada dekan-dekan Fakultas Kedokteran untuk mengikuti program tersebut karena memang program itu dikhususkan untuk pemimpin ya atau leader yang ada di fakultas-fakultas kedokteran. Nah, kebetulan karena dekan kami sudah senior, kemudian mereka melimpahkan ke Departemen Pendidikan Kedokteran. Jadi yang berangkat ada 2 orang, saya dengan rekan saya sekarang juga sudah guru besar. Dan itu awal mulanya untuk ke Feimer. Tapi mungkin ada mungkin satu pesan ya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mencari topik riset atau institusi. Kalau dari saya belajar dari rekan-rekan Fulbrighters itu memang topiknya sangat-sangat, apa ya, kita bilang impact-nya tuh sangat luas kepada masyarakat. Jadi, karena kan ini nanti kalau melamar kemungkinan bersaing ya, saya nggak tahu kuotanya Mbak Mita ada berapa berapa orang, apakah 50 ini kemudian akan diberangkatkan, tetapi kan kemungkinan ada kompetisi di sini. Nah, yang perlu ditekankan adalah, Bapak Ibu bisa memilih salah satu topik yang itu akan berdampak luas bagi masyarakat, apakah itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia. Dan itu, apa namanya, harus apa ya, distintif gitu dari riset-riset yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, itu memang agak menantangnya di situ. Oke, terima kasih banyak untuk responnya. Nah, pertanyaan kedua kami terima dari Ibu Nita Rukminasari mengenai durasi program Fulbright. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa Fulbright Visiting Scholar itu bisa mendukung penelitian pasca doktoral yang jangka waktunya 3 sampai dengan 6 bulan maksimal. Nah, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang saat ini bergabung menjadi narasumber, kira-kira pada saat Anda melamar program Fulbright Visiting Scholar, itu apa yang menjadi pertimbangan Anda sehingga memutuskan untuk melakukan riset pasca doktoral Anda pada jangka waktu tertentu? Mungkin tidak persis 6 bulan ya, seperti yang dari tadi Profesor Ishak sebutkan, kurang lebih 5 bulan. Silakan Profesor Ishak untuk memberikan tanggapan mengenai hal ini. Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi sebenarnya rencana saya pada saat itu 6 bulan, Mbak Rita. Tapi kemudian saya hanya dapat izin maksimal 3 bulan. Kenapa? Karena pada saat itu saya menjadi salah satu kepala pusat penelitian di universitas. Jadi Bu Rektor hanya memberikan waktu maksimal 3 bulan. Nah, karena saya diberi waktu maksimal 3 bulan, maka rencana riset saya rubah. Oleh karena itu kami publish setelah saya pulang. Jadi hasil riset kami di sana saya mengolah data, belajar tentang bagaimana remote sensing untuk perikanan itu diaplikasikan. Nah, kemudian data-datanya saya ambil, saya olah di sana, saya selesaikan di Indonesia. Jadi kalau pertimbangannya itu karena izin pada saat itu terus terang. Jadi keinginan saya bisa pada saat itu 6 bulan sebenarnya, tapi ya karena izinnya 3 bulan. Tapi itu tadi yang saya sampaikan dalam tips tadi, saya harus meyakinkan apa saja yang bisa saya selesaikan selama 3 bulan itu dan bisa saya lanjutkan ketika saya di Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi it's don't matter how long you will be there, tapi apa yang akan bisa Anda selesaikan di sana dan setelahnya apa yang akan Anda lanjutkan di Indonesia. Sehingga itu continue, tidak hanya saat di sana saja selesai pulang ke Indonesia nggak ngapa-ngapain lagi, nggak ada komunikasi lagi, kan itu berarti nggak worthy lah ya, seperti itu. Pada saat itu seperti itu pertimbangannya, Bu. Baik, berarti bisa juga bisa menjadi salah satu
saran ya kepada rekan-rekan yang ingin melaksanakan riset pasca doktoral di Amerika Serikat dengan asumsi bahwa mereka yang sudah bergelar doktor ini sudah memiliki jabatan ataupun tanggung jawab yang permanen. Jadi harus juga dipertimbangkan jangka waktu yang diperbolehkan oleh institusi masing-masing untuk bisa meninggalkan posisi atau job desk-nya sehingga bisa melaksanakan riset di Amerika. Begitu ya, Profesor Ishak ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Bagaimana dengan Bu Fitri? Silakan. Terima kasih Mbak Mita. Saya memutuskan waktu itu 5 bulan karena itu 1 semester. Jadi berharap waktu itu saya berangkat Agustus, pulang Desember, Januari kuliah. Itu aja sih pertimbangannya waktu itu. Oke, jadi disesuaikan dengan kalender akademik di kampus Universitas Papua ya. Oke. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Mora, Profesor Moral Paramita untuk jangka waktu ini? Baik, terima kasih. Kalau boleh saran sih, kalau batas waktunya kalau 1 tahun, saya akan ambil 1 tahun ya. Jadi, maksudnya adalah bagaimana kita belajar sebanyak-banyaknya, dari apa yang terjadi di Amerika, bagaimana sistem, yang ada, dan itu saya yakin, contohnya adalah ketika pulang saya kemudian menyadari, bahwa klinik di sana itu tidak ada satupun pengunjungnya yang, penyakitnya batuk pilek gitu ya. Kemudian saya tanya ke host saya, Prof. Mark Alan Graeber, "Apa benar orang Amerika ini nggak ada yang batuk pilek?" Gitu. Terus dia bilang, "Maksudmu apa, common cold?" "Iya, apa kok nggak ada yang berkunjung ke klinik?" Gitu. Terus dia bilang gini, "Common cold kenapa harus berkunjung ke klinik?" Gitu. Loh, terus karena saya sering di puskesmas kan setiap hari kita batuk pilek itu mungkin ada 50 orang sendiri ya, 50%. Ternyata, untuk masalah common cold itu mereka sudah memiliki sistem yang namanya adalah self care. Jadi harus, self care karena toh kalau kita datang ke walk-in klinik itu bisa diberikan suggestion oleh farmasisnya atau asisten farmasis bahwa, "Oh silakan minum parasetamol, minum CTM dan sebagainya." Dan itu tidak perlu ketemu dokter. Jadi benar-benar efektif dan mereka di sana juga punya physician assistant. Jadi benar-benar tugas dokter itu, sangat fokus dan ada appointment-nya. Jadi tidak ada yang sekedarnya pasien datang, "Keluhannya apa Pak?" "Batuk pilek," kemudian ini parasetamol gitu. Sama sama sekali nggak efektif. Jadi itu yang patient patient appointment itu yang salah satunya, kita perjuangkan di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan yang lama, saya kira lebih baik ya, semaksimal mungkin dimanfaatkan. Ya, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, saya juga menerima beberapa pertanyaan yang sifatnya administratif. Jadi salah satu penanya dari Universitas Sriwijaya juga ada Profesor Dr. Haji Ahmad Romsan. Nah, beliau saat ini sedang melakukan penelitian tahun ketiga, penelitian pasca doktoral yang berkaitan dengan kebakaran lahan akibat dari perubahan iklim. Apakah memungkinkan untuk dapat mengikuti program Fulbright Visiting Scholar? Karena di Amerika Serikat juga sering mengalami kasus yang sama, yaitu kebakaran lahan. Nah, untuk pertanyaan ini kami sudah berkonsultasikan kepada rekan kami di tim Grants for Indonesians. Jawabannya adalah bisa, Anda bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar untuk melanjutkan penelitian Anda di Amerika Serikat selama waktu maksimal 6 bulan. Namun Anda juga harus menyertakan alasan yang meyakinkan di essay project statement, yaitu mengapa Anda harus berangkat ke Amerika Serikat untuk bisa melengkapi data dari penelitian Anda yang saat ini sedang berlangsung atau ongoing. Nah, semoga cukup jelas ya untuk informasinya. Terus setelah itu, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi kepada para speaker kita pada sore hari ini. Nah, berkaitan dengan durasi waktu penelitian, apakah yang secara tepat perlu dituliskan di dalam essay project statement terkait dengan aktivitas yang nantinya di Amerika Serikat Anda ingin lakukan untuk penelitiannya. Karena tentunya essay project statement yang jelas dan juga timeline dari penelitian yang jelas, ini merupakan salah satu komponen yang bisa dikatakan sangat penting ya untuk seseorang bisa
dipertimbangkan menjadi Fulbright Visiting Scholar berikutnya. Saya ingin mempersilakan kembali kepada Dr. Fitrianti Pakiding untuk memberikan tanggapan atau tips mengenai timeline ini. Benar Mbak Mita, jadi kalau saya sih pikir penting dimasukin untuk kemudian nanti panelisnya menilai visibility dari rencana penelitian yang akan dilakukan di Amerika. Itu aja sih kalau saya penting itu dimasukin. Oke, kalau berdasarkan pengalaman Dr. Fitrianti Pakiding pada saat melamar program Fulbright Visiting Scholar, selain menuliskan informasi bahwa Anda akan melakukan penelitian selama 5 bulan di Cornell University, apakah ada informasi mengenai kegiatan-kegiatan lainnya yang ingin Anda ikuti, yang sekiranya bisa pas dengan timeline yang dipropos atau diajukan tersebut? Pak Mita udah lama banget, saya udah lupa ya apa isinya. Tapi saya pikir bisa aja sih dimasukin ya Mbak Mita untuk memberikan gambaran kepada panelisnya nanti untuk menilai kira-kira kita akan sesibuk apa begitu, apakah kita akan melakukan banyak kegiatan lain yang bermanfaat sepanjang kegiatan kita di di Amerika pada saat kita melakukan Fulbright Visiting Scholar-nya. Baik, terima kasih banyak. Itu minta maaf nggak inget, udah lama banget. Baik, tidak apa-apa Ibu. Saya ingin berpindah kepada Profesor Ishak Iskandar mengenai pertanyaan yang sama. Baik, seingat saya waktu itu saya membuat timeline itu untuk 6 bulan, Bu Mita. Jadi pada saat melamar itu saya menulisnya untuk 6 bulan. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu adalah topik penelitian kita itu berdampak apa bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk yang lainnya. Jadi pada saat interview pada saat itu saya menjelaskan bagaimana ceritanya di Laut Banda itu kalau malam seperti pasar ikan gitu, saking banyaknya nelayan, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai negara yang masuk ke Laut Banda. Nah itu penting kita melakukan riset itu. Kemudian di dalam timeline tidak secara detail saya sebutkan saya ingin melakukan ini di bulan ini, tidak, tetapi apa yang ingin saya lakukan selama 6 bulan itu adalah ini gitu. Nah dengan asumsi tadi di awal saya sampaikan bahwa saya harus memikirkan kalau 6 bulan saya nggak bisa selesaikan itu di sana, maka ketika kembali saya masih tetap bisa menyelesaikan itu. Jadi tidak terlalu detail saya sampaikan secara detail apa saja yang akan saya lakukan. Dan pada kenyataannya setelah interview saya pada saat itu izinnya hanya 3 bulan. Jadi pada saat saya menulis proposal itu untuk 6 bulan saya belum melapor ke rektor. Jadi ketika saya sudah interview saya baru melapor dan dia bilang hanya 3 bulan. Maka tidak terlalu mengganggu dari rencana yang kita susun sebelumnya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Sekarang kita kepada Profesor Mura Klaramita. Ya, terima kasih. Ini tadi ada yang sudah raise hand ya, Mbak Mita. Mungkin saya jawab cepat saja. Betul, jadi yang penting adalah the aim of the study, kalau kita bilang penelitian ya, dan mengapa studi ini kemudian harus kita lakukan di Amerika. Kenapa nggak bisa dilakukan di misalnya di Eropa atau di Australia gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sering menulis publikasi penelitian, maka tujuan utamanya tuh apa dan itu harus sangat signifikan, saya bilang distinktif ya. Jadi kemudian bahwa riset ini memang harus kita lakukan di Amerika gitu. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mohon izin untuk menyelesaikan atau menutup acara ini kurang lebih 10-15 menit dari sekarang ya, karena saat ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 waktu Indonesia Barat. Oke, kami melihat sudah ada yang raise hand tadi atas nama Pak Bodi Dharma, apakah masih bergabung dengan kita? Apabila masih bergabung dengan kita, boleh silakan langsung menyampaikan pertanyaan Anda. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, saya ini baru masuk terlambat tadi joinnya karena ada kegiatan di kampus di lab. Yang saya ingin tanyakan mungkin saya ikuti dari awal, mungkin sudah disampaikan sebelumnya tapi terlewat pada saat saya masuk.
Yang pertama, urutan untuk mendapatkan scholarship ini selain persyaratan-persyaratan yang lain, misalnya apakah itu publikasi atau yang lainnya, kemudian isian-isian yang lain. Yang saya tanyakan, apakah kita pertama sekali itu mencari supervisornya dahulu, calon supervisor dahulu, atau kita melamar ke Fulbright-nya dahulu? Itu yang yang saya masih missing ya. Yang mana dahulu yang harus dilakukan? Apakah kalau memang harus mencari supervisor dulu, kan kita bisa cari supervisor dahulu, baru ikuti prosedur untuk melamar di Fulbright-nya. Ya, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin saya tidak tahu siapa tadi Bapak Ibu yang menyampaikan materinya terkait itu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bodi Dharma. Untuk pertanyaan ini saya akan menjawab ya, mewakili dari Aminef. Nah, apabila rekan-rekan sekalian dan juga Pak Bodi ingin melamar program Fulbright Visiting Scholar, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kira-kira untuk subjek penelitian yang Anda lakukan, potential host institution dan juga research advisor-nya itu ada di mana di Amerika Serikat. Jadi cukup dimulai dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu. Tidak perlu mendapatkan surat letter of invitation dari kampus tersebut atau institusi tersebut. Tapi kalau misalkan per saat tenggat waktu pendaftaran Anda memang sudah punya letter of invitation, maka silakan Anda sampaikan ke dalam formulir aplikasi daring Anda. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, berikutnya saya ingin juga menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan visa J1. Salah satu penanya, yaitu ada Dian Mayasari, pernah mendapatkan visa J1 untuk kategori short term scholar di tahun 2019. Nah, apakah bisa sudah diperbolehkan untuk mendaftar program Fulbright Visiting Scholar? Untuk informasi atau menjawab pertanyaan ini, kami sarankan Dian untuk bisa menghubungi tim kami di Aminef dengan menyertakan dokumen izin tinggal Anda, yaitu DS 2019, untuk bisa dilihat atau direview oleh tim sebelum mereka bisa menjawab pertanyaan Anda. Silakan kirimkan email kepada kami di alamat email yang tertera di laman Fulbright Visiting Scholar, ada di info.fulbright_ind@aminef.or.id. Kurang lebih begitu ya, semoga bisa menjelaskan. Oke, untuk berikutnya, saya akan melihat dulu pertanyaan yang lainnya yang sudah masuk. Apabila ada yang sekiranya bisa dikemukakan kepada para narasumber. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup demikian dulu berarti ya untuk acara daring kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mempersilahkan masing-masing pembicara kita untuk membagikan closing statement. Boleh nanti dimulai dari Dr. Fitrianti Pakiding terlebih dahulu, setelah itu kepada Profesor Maura Claramita, lalu kepada Profesor Ishak Iskandar. Silakan. Terima kasih Mbak Mita, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya mendapat banyak benefit dari mengikuti program Fulbright ini. Salah satu beasiswa yang sangat prestigious yang ada saat ini. Jadi saya mau mengundang rekan-rekan sekalian untuk jangan don't miss it. Kirim aplikasi ke Mita by November 1st ya, Mita ya. Jadi pergunakan kesempatan yang ada di tengah-tengah masa pandemi yang susah ini, kita bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk memperkaya diri, tetapi juga menjadi berguna bagi banyak orang. Terima kasih Mbak Mita, itu saja. Terima kasih banyak Dr. Fitrianti Pakiding. Rekan-rekan sekalian, nanti di akhir acara saya akan menunjukkan laman Aminef. Nanti rekan-rekan bisa melihat kira-kira di manakah Anda bisa menemukan deskripsi program Fulbright Visiting Scholar serta tautan daring pendaftarannya ya. Oke, kita menuju kepada yang berikutnya, yaitu Profesor Maura Claramita. Silakan untuk closing statement.
Ya, terima kasih Mbak Mita. Saya kira dari saya, Bapak Ibu, tetap semangat ya, semangat belajar. Semoga selalu sehat dan saya kira ini luar biasa bahwa Fulbright kemudian membuka kesempatan kembali di dalam masa pandemi ini dan salah satu dari negara besar yang welcoming Indonesian scholar ya, karena yang lain mungkin masih tertutup kesempatannya. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan tentu saja pada akhirnya untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Jadi untuk tujuan dari Fulbright Visiting Scholar ini sendiri sebaiknya adalah cause atau permasalahan yang sekiranya bisa menjawab permasalahan yang nantinya bisa membawa manfaat untuk lebih banyak orang apabila masalah tersebut diselesaikan, gitu ya kurang lebih. Oke, kita menuju kepada Profesor Ishak Iskandar. Silakan untuk closing statement Anda. Terima kasih Mbak Mita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, saya merasakan dampak yang luar biasa dari Fulbright ini bagi pengembangan saya. Karena tadi seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Mora tadi bahwa dengan mendapat sertifikat sebagai Fulbrighters itu sebagai long life certificate. Jadi kita selalu menjadi Fulbrighters sepanjang hayat. Dan itu menjadi salah satu motivasi saya untuk terus berkembang. Dan teman-teman, ini merupakan peluang yang sangat baik sekali. Oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk segera menyiapkan seluruh yang dipersyaratkan untuk melamar Fulbright ini paling lambat 1 November nanti. Don't miss it. Ya, terima kasih banyak kepada Profesor Ishak Iskandar. Rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan virtual kepada para narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Fitrianti Pakiding, Profesor Mora Klaramita, dan juga Profesor Ishak Iskandar. Tentunya kami harap informasi, tips, pengalaman yang beliau-beliau ini sudah sampaikan dan bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya calon Fulbright Visiting Scholar Indonesia. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk bersama-sama menyimak sesi daring informasi beasiswa Fulbright Visiting Scholar Program. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai di manakah rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Nah, untuk ini saya akan membagikan laman Aminef ya. Ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Informasi mengenai program Fulbright Visiting Scholar bisa Anda temukan di bawah tautan Grants for Indonesians. Lalu setelah itu Anda klik yang bagian programs dan Fulbright Scholarships, dan disinilah Anda bisa menemukan informasinya. Langsung saja diklik di sini, lalu Anda akan menemukan deskripsi program beasiswa Fulbright Visiting Scholar, siapa yang bisa melamar, persyaratan umum dan khususnya apa saja, dan lain-lain, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal acara, di laman ini. Nah, setelah itu Anda juga bisa tarik ke bawah, di mana Anda bisa nanti menemukan tautan untuk aplikasi daring programnya. Silakan Anda siapkan berbagai dokumen sesuai dengan request, yaitu ada project statement, bibliografi, dan lain-lain sebagaimana yang disampaikan di sini. Tenggat waktu untuk pengiriman aplikasi daringnya adalah di 1 November 2021. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di info_fulbright_ind@aminef.or.id ya. Nah, untuk Anda sebagai sumber inspirasi, kira-kira para Fulbright Visiting Scholar dari Indonesia ini sudah berangkat atau pernah berangkat kemana saja ya? Informasi alumni database itu bisa diakses secara publik, yaitu di bagian Grantees and Alumni, lalu Anda klik di bagian Alumni Directory. Di sini kalau diklik, Anda akan menemukan 2 bendera, yaitu bendera Indonesia dan juga Amerika Serikat. Untuk alumni program dari Indonesia, maka silakan klik yang program
yang bendera Indonesian. Nanti Anda klik di sini, lalu Anda pergunakan keywords program yang Anda inginkan. Seperti contohnya di sini, Anda akan menemukan program Fulbright Visiting Scholar, dan sebelumnya program Fulbright Visiting Scholar ini namanya Fulbright Senior Research. Jadi Anda juga bisa klik di bagian ini. Nanti Anda bisa menemukan nama-nama penerima beasiswanya. Oke, so, kami harap ini bisa menjadikan gambaran bagi Anda. Para scholar Indonesia itu sudah pernah melaksanakan riset doktoral di bidang studi apa, dan juga di mana di kampusnya di Amerika Serikat. Semua informasinya bisa Anda akses di sini. Oke, terus setelah itu apabila Anda juga ingin tahu kira-kira untuk expert yang dari Indonesia, dari Amerika Serikat maksud saya, apakah ada Fulbrighter yang sekiranya bisa diajak kolaborasi? Informasinya bisa langsung saja di Alumni Directory di bendera Amerika Serikat ya. Silakan Anda klik dan kemudian ketikkan bidang studi yang Anda inginkan. Seperti yang tadi Profesor Mora Clara Mita sudah sampaikan tentang Profesor Mark Allen Graeber, di sini kalau saya klik, langsung nanti bisa ketemu informasinya. Nah, di sini, nomor 6. Langsung saja diklik, langsung ada informasinya, beliau bidang studinya di Medical Science, saat ini berafiliasi di University of Iowa, dan lain-lain. Semua informasi yang sifatnya umum sudah ada di Alumni Directory Aminef yang bisa diakses oleh publik. Oke, itu saja untuk informasinya. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum menutup acara, kami ingin memberikan informasi bahwa untuk masukan di tim Aminef, kami akan mengirimkan auto message kepada Anda yang bergabung di Zoom, yaitu berisi tautan untuk survei pasca acara. Jadi nanti silakan Anda isi survei tersebut. Bagi rekan-rekan yang bergabung di Facebook page, 3 Facebook page yang berbeda, silakan Anda temukan tautannya di kolom komentar masing-masing siaran langsung, baik itu di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, atau Education USA Indonesia, ataupun My America Jakarta. Oke, saya ingin mengundang rekan-rekan yang hadir di Zoom untuk menghidupkan video Anda, supaya kita bisa mengadakan virtual group foto. Mari silakan Anda hidupkan kamera Anda untuk bisa bergabung dalam grup foto ini. Tentunya harapannya mereka yang bergabung dalam grup foto bisa menyusul ya menjadi Fulbright Visiting Scholar berikutnya. Oke, kita akan mulai hitungan mundurnya kurang lebih 10 detik lagi sambil kami menunggu rekan-rekan untuk membuka kamera. Oke, sudah siap? Baik, kalau begitu langsung saja saya mulai untuk hitung mundurnya. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya. 1, 2, 3. Ya, baik, sudah selesai untuk grup fotonya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang berpartisipasi. Grup foto virtual ini nantinya filenya bisa didapatkan di Flickr account Aminef Fulbright Indonesia untuk bisa diunduh secara langsung. Adapun untuk rekaman acara daring sore hari ini, kami juga akan posting di Facebook page Aminef dan juga di akun YouTube Aminef untuk bisa Anda saksikan ulang bagi rekan-rekan yang mungkin tadi juga sempat ketinggalan acaranya. Anda juga bisa menyimak rekaman dari Fulbright Visiting Scholar Information Session pada tahun 2020. Nah, kami membahas ada mengenai tips mencari potential research advisor di Amerika Serikat dan juga tips menulis CV serta project statement. Informasi atau rekaman acara daringnya bisa Anda temukan di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Mungkin akan lebih mudah kalau saya akan melakukan share screen lagi ya. Saya akan buka untuk akun YouTube Aminef-nya.
Ya, oke. Saya akan mulai lagi share screen-nya. Nah, akun YouTube Aminef ini ada di Aminef_Fulbright Indonesia. Di sini Anda bisa melihat berbagai video yang sudah kami upload atau unggah di sini. Untuk informasi mengenai acara daring tahun sebelumnya yang tadi sudah saya sempat singgung, ada di bagian sini. Ya, tips untuk menemukan potential host institution di Amerika Serikat, dan juga tips menuliskan research statement serta CV. Jadi, supaya aplikasi Fulbright Visiting Scholar Anda nantinya lebih meyakinkan, ya. Silakan manfaatkan waktu yang ada, yaitu kurang lebih 25 hari dari sekarang sebelum kita memasuki tenggat waktu pendaftaran. Rekan-rekan sekalian, itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Anda yang sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara daring sore hari ini. Minggu depan, tanggal 13 Oktober, akan ada acara daring Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Initiative, yaitu sebuah program riset yang bisa dilamar oleh mereka yang memiliki kajian atau isu-isu yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan ASEAN. Lalu, kami juga akan mengadakan Instagram Live bersama tim Grants for Indonesians di Aminef pada tanggal 20 dan 27 Oktober, di mana Anda bisa menanyakan hal-hal seputar aplikasi Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, serta Fulbright Visiting Scholar. Jadi, bagi Anda yang sedang dalam tahap finalisasi untuk penyelesaian formulir aplikasi, kami harap program acara daring tersebut bisa membantu Anda. Nanti kami akan posting informasi acaranya di kanal media sosial Aminef dan juga laman Aminef. Itu saja dari saya. Saya Mita, mewakili tim di Aminef yang bertugas. Undur diri terlebih dahulu, dan sampai jumpa di acara berikutnya ya. Selamat sore semuanya.